Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar yang paling menggembirakan untuk guru honorer yang lolos passing grade dan tidak memiliki formasi. Di sini kutipan pernyataan Mas Menteri mengatakan atau bilang prioritaskan seperti itu ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya tentang kabar paling menggembirakan untuk guru honorer yang lolos passing grade dan tidak memiliki formasi. Oke, sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, admin ingin menginformasikan atau mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa baru saja beredar surat terkait pelaksanaan seleksi P3K guru tahap yang kedua. Tadi malam admin mendapatkan surat ini, itu tertanggal 4 November teman-teman ya. Itu tertanggal 4 November. Isinya adalah permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahun 2021 tahap yang kedua. Dan ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Meskipun surat ini belum masuk di portal guru P3K atau guru pppk.kemdikbud.go.id, tapi surat ini ketika kita cek di persuratan Kemdikbud ini sah teman-teman ya, dan bukan hoax. Jadi secara otomatis admin berani menampilkan karena memang menurut admin surat ini layak untuk ditampilkan karena memang bukan hoax teman-teman ya. Di sini admin bacakan ulang ya, yang terhormat Kepala LPMP, Kepala BP PAUD dan Dikmas, Kepala BPP MPV BBI di tempat. Dengan hormat dalam rangka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK untuk jabatan fungsional guru pada daerah tahun 2021 telah disepakati bahwa pelaksanaan seleksi P3K dilaksanakan oleh Direktorat Guru PAUD, kemudian Direktorat Guru Dikdas, dan Direktorat Guru Dikmen dan Diknas sesuai wilayah kerjanya. Seperti itu ya. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahap 2 dilaksanakan secara serempak pada bulan November. Di sini ditandai memang pada bulan November. Agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan pengawas utama sebagai perwakilan panitia pusat di daerah sesuai dengan lokasi ujian kompetensi di wilayah masing-masing. Adapun pelaksanaan tugas dengan hari terakhir hari pelaksanaan seleksi kompetensi itu sesuai dengan jadwal pelaksanaan di wilayah di masing-masing TUK. Sehubungan hal tersebut, kami mohon saudara menugaskan pengawas utama sesuai dengan lokasi uji kompetensi terlampir di wilayah binaan saudara pada pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahap yang kedua. Seperti itu ya. Untuk keterangan lebih lanjut, perkenaan kegiatan ini dapat menghubungi saudara Oktaviana Kemalasari ya. Atas perkenaan dan kerjasama saudara kami ucapkan banyak terima kasih. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah surat yang baru-baru beredar tadi malam teman-teman ya, dan memberikan informasi terkait pelaksanaan kompetensi P3K guru tahap 2 itu dilaksanakan serempak di bulan November ya, mudah-mudahan saja karena tentunya ini ditunggu oleh banyak kalangan teman-teman ya. Oke, seperti itu. Sederhana. Anak-anak kita sekarang hidup dengan Google. Kita dulu tidak hidup dengan Google, kita mencari segala sesuatu dari guru. Anak-anak sekarang punya HP, punya gadget, dan dia mencari informasi dengan sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah, kalau gurunya tidak segera kita sejahterakan, kita angkat, ke depan murid tidak respect lagi kepada guru. Karena dia mendapatkan segala sesuatu dari Google. Mari kita lihat lagi sekarang gambaran yang sederhana. Saya terima kasih Pak Fahidin tadi menjelaskan mengenai daerah, bupati, bingung ini kira-kira anggarannya nanti dari mana.
saya melihat sedikit, yaitu Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021. Di situ dijelaskan, ya, pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan DAU paling sedikit 25% untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia, antara lain adalah pendidikan, dan untuk, nah ini ada poinnya, termasuk dukungan untuk gaji non-PNS sebesar 19,63 triliun. Artinya ada di sini, dan saya yakin nanti untuk tahun 2022 juga ada. Masalahnya apakah ini sampai kepada daerah? Lalu peran negara bagaimana menyampaikannya kepada daerah? Itulah salah satu bentuk kenapa formasi akhirnya tidak dimunculkan. Ketakutan-ketakutan seperti ini. Nah, menurut saya ini adalah masalah koordinasi. Yuk kita lihat sedikit gambarannya. Dibutuhkan 19,63 triliun. Sementara itu angka yang kecil, Pak Amure. Untuk penambahan kereta api cepat itu dibutuhkan kurang lebih 27,7 triliun dari APBN. Anggaran infrastruktur kita untuk tahun 2022 itu kurang lebih, penambahan modal negara untuk BUMN itu membutuhkan 55 triliun. Dan anggaran infrastruktur di tahun 2000 ada opsi lain. Opsinya 12. Perubahan tentangnya sama. Untuk BUMN itu membutuhkan 55 triliun. Dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 itu adalah sekitar 417 triliun. Jadi 19 triliun itu kecil. Jadi saya membayangkan dalam kesempatan ini, nanti kita pasti akan kita diskusi dengan Mas Menteri, tetapi saya ingin membayangkan, Pak Jokowi itu sudah sangat luar biasa ketika kemarin berbicara soal pinjol. Berantas pinjol. Oke? Pak Jokowi kemarin juga sudah sangat luar biasa ketika mengatakan bahwa PCR harus turun 300.000. Semua bergerak. Dan sekarang saya tunggu Pak Jokowi mengatakan, angkat guru-guru itu UMR. Hanya dibutuhkan kata-kata itu. Daripada kita bertempur, berdebat terus-menerus, nggak ada selesai-selesainya. Nah inilah, saya pikir inilah yang kita tunggu-tunggu kebijakan dari negara. Karena kami yakin pimpinan, Pak Huda, semua yang hadir di sini semua sangat mendukung agar guru-guru kita ini segera diangkat. Kenapa? Kita butuh kok. Mungkin itu tambahan dari saya, dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu segera cepat terangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan daftarnya bagi teman-teman kita yang sudah lolos seleksi, yang sudah layak menjadi P3K, didulukan dulu, itu harus masuk semua Pak, karena kasihan banget mereka udah lolos seleksi tesnya tapi nggak diberikan formasi. Nah ini mohon dukungan dari semua bupati, dari semua wali kota dan juga Pemprov untuk memaksimalkan formasi ini. Toh anggarannya akan diamankan dari pemerintah pusat melalui DAU. Sesi ini juga untuk mendapat